Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Ikhwani fillah, azakumullah. Taib, hari ini kita melanjutkan kembali dalam kajian kitab Ushulus Thalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dengan syarah yang tentunya tidak asing lagi dari kitabnya Syekh Shalih Utsaimin dalam kitab Syarah Ushul Thalatsahnya maupun dalam beberapa penjelasan kitab-kitab yang lain untuk memberikan penjelasan yang lebih banyak lagi, sehingga apa yang kita pelajari sebulan yang lalu yaitu masih dalam pelajaran tentang mengenal Islam. Yang mengenal Islam ini sudah beberapa kali pertemuan, yaitu yang kedua tentang mendirikan sholat. Dan ini terakhir ana sampaikan, sedikit lagi barangkali nanti kita akan sambung yang berikutnya, yaitu tentang menunaikan zakat, kemudian puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitul Haram. Taib ikhwani fillah, azakumullah. Nah, untuk yang hari ini kita sampaikan adalah tentang sifat zikir Nabi. Bagaimana sifat zikir Nabi, tata cara di dalam zikir Nabi setelah sholat yang wajib. Maka sesungguhnya apa yang pernah beliau contohkan itu disebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih dan dalam beberapa kitab-kitab yang sudah muktabar tentunya.
Salah satunya yang paling banyak disampaikan di sini adalah dalam kitabnya Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi. Maka beliau juga sampaikan tentang sifat zikir Nabi. Apa sifat zikir Nabi di dalam salat berjamaah? Maka diberikan beberapa penjelasan, dan itu tentunya jangan kita memakai apa yang kita fahami dengan faham kita, yaitu dengan faham akal kita, lalu kemudian membuang ya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan beliau. Jadi jangan kita mengamalkan di dalam sebuah amalan, salah satunya ini nanti yang akan kita sampaikan, yaitu tentang sifat zikir Nabi. Maka seluruhnya harus kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Karena itu terkait dengan sifat ta'budiyah mutaba'ah. Sifat di dalam ibadah maka mengikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengawali di dalam zikir setelah salat yang wajib. Apa mengawali zikir di dalam salat yang wajib? Maka itu yang pertama adalah istighfar. Membaca astaghfirullah. Dan ini tidak ada tambahan kata al-azim. Jadi bukan astaghfirullahal azim. Jadi sesuai dengan contoh di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, maka ucapan itu adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Tidak ada kata al-azim. Ya, tidak ada kata al-azim. Tetapi secara umum bahwasanya istighfar itu adalah dengan ucapan astaghfirullahal azim. Ya, itu secara umum. Ya. Tetapi apa yang beliau ajarkan pada saat zikir setelah salat yang wajib, maka beliau tidak menambahkan dengan kata al-azim. Ya. Ini yang disebut sifat ta'budiyah mutaba'ah. Sifat tata cara di dalam ibadah mengikuti beliau. Ya, mengikuti beliau. Jadi ucapannya adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, tidak dengan ucapan astaghfirullahal azim. Ya. Maka ini yang disebut dengan sababun ibadatun syar'iyyatun. Ya, sababun ibadatun syar'iyyatun. Sebab ibadah itu mengikuti syariat. Maka syariatnya adalah astaghfirullah, tidak ada kata al-azim, maka tidak boleh kita menambah-nambahi dan juga tidak boleh kita juga mengurang-urangi. Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, maka amal itu menjadi tertolak. Jadi amal itu jangan pakai perasaan, ya, jangan pakai perasaan, tetapi sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ucapan itu adalah ucapan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baik. Kemudian setelah itu, ya, dengan ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak ada tambahan yang lain sama sekali, ya. Jadi setelah istighfar 3 kali tanpa ada kata al-azim, maka kemudian ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, ini insyaallah sudah difahami tanpa ada tambahan kata-kata yang lain, ya. Terus ini juga sama, riwayatnya sama dalam riwayat Imam Muslim.
Setelah itu kemudian yang ketiga dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi insyaallah ini juga sudah antum fahami. Kemudian yang keempat itu kemudian dengan sebagaimana hadis sahih juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana' Al-Hasan la ilaha illallahul mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini juga mau dibaca silakan, tapi enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau mau ditambahkan seperti ini maka juga tidak masalah. Kemudian yang kelima, afan ini karena anak hanya sedikit aja kita sampaikan dari yang kurang kemarin. Nah, sekarang yang kelima ini yang akan anak sampaikan bahwasanya apa? Setelah itu baru bacaan yang disebutkan di dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis ya, dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya ucapan ini sangat masyhur sekali dengan ucapan kata subhanallah. Itu selalu kemudian digandengkan dengan alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Lalu kemudian digandengkan lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini di dalam bacaan ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih ada beberapa cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zikirnya ya, dan itu jumlahnya mereka dalam zikir mulai dari subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu akbar dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir tadi, maka itu jumlahnya menjadi 100. Jumlahnya menjadi 100 tetapi dengan berbagai penjelasan. Yang pertama sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi dari seorang sahabat Ka'ab bin Ujrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan model yang pertama adalah membaca subhanallah 33 kali. Kemudian yang kedua membaca alhamdulillah 33 kali. Dan membaca Allahu Akbar tanpa ada kalimat setelahnya nanti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehingga Allahu Akbarnya itu jumlahnya 34. Ya, jadi tanpa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allahu Akbarnya itu 34. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi dari sahabat Ka'ab bin Ujrah ya. Jadi ini yang beliau sampaikan, ini model yang pertama. Jadi kalau di total jumlahnya adalah 100 ya. Jadi ketika beliau sampaikan ya tentang zikir itu tadi ya. Jadi setiap zikir selesai salat al-maktubah ya, salasun wa salasuna tasbiha wa salasun wa salasuna tahmid wa arba'un wa salasuna takbirah ya. Jadi takbirnya itu membacanya 34. Jadi genap semuanya itu menjadikan 100 ya di dalam bacaan itu jumlahnya. Ini model yang pertama. Kemudian model yang kedua adalah bacaan subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbarnya 33 kali, kemudian ditambahkan 1 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga genap menjadi 100. Ini berdasarkan hadis sahih
riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi dari sahabat Sahal bin Abi Shalih. Ya, jadi model yang seperti ini antum juga bisa lakukan, ya. Masing-masing 33. Lalu ditambahkan dengan 1 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi subhanallahnya, kemudian ya alhamdulillahnya, Allahu akbarnya itu sama 33. Ya, lalu tambahkan tadi dengan la ilaha illallah itu kemudian menjadi 100, ya. Kemudian model yang ketiga, ya, model yang ketiga di dalam zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca tasbih yaitu subhanallah, kemudian tahmid, ya, alhamdulillah, kemudian baca takbir, ya, Allahu akbar, lalu kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, masing-masing itu 25. Jadi masing-masing 25. Jadi membaca subhanallah 25 kali, membaca alhamdulillah 25 kali, membaca Allahu akbar 25 kali, dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu juga 25 kali. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 100 kali. Ya, ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim, Imam Ad-Darimi dari sahabat Zaid bin Sabit. Ya, berdasarkan hadis dari Zaid bin Sabit. Sehingga masing-masing bacaannya adalah 25 kali. Ini silahkan yang seperti ini juga. Jadi banyak variasinya. Ya, asal variasi yang beliau sampaikan, beliau contohkan, sehingga kita nggak boleh kalau kemudian mengatakan berarti boleh dong kalau kita menambahkan lebih dari itu atau kurang dari itu, nggak bisa, karena sifat ta'abudiyah mutaba'ah, tata cara di dalam ibadah itu mengikuti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mengurang-urangi, jangan pernah menambah-nambahi, karena itu menjadikan sebuah amalan, kalau tidak, amal itu menjadi tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, maka amal itu menjadi tertolak. Ya, menjadi tertolak. Kemudian, nah ini yang keempat, ya, yang keempat ini yang terakhir, ya, dari membaca tasbih, tahmid dan takbir tadi, ya, untuk yang keempat ini beda sendiri. Yang keempat ini beda sendiri, ya. Artinya ketika beda sendiri, ya, dalam bacaannya ini, ya, dengan jumlah juga beda, dan dalam satu paket dalam bacaannya ini, ya, memang bacaannya adalah subhanallah. Ya, subhanallah ini dibaca berapa? 10 kali. Jadi subhanallah 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali. Kemudian yang ketiga Allahu akbar 10 kali. Tanpa ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tidak ada. Ya. Jadi mulai dari tasbih, tahmid dan takbir masing-masing itu 10 kali. Ya, 10 kali. Dan ketika 10 kali itu masing-masing ini satu paket dalam sholat yang wajib 5 kali. Ya, artinya nggak boleh nanti saya pakai ini hanya sholat asar saja, atau sholat duhur saja, atau sholat maghrib saja, itu tidak ada. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr, ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
yusabbihullaha fi duburi kulli salatin maktubah asran wa bihamdihi asran wa yukabbiruhu asran fadzalika khamsuna wa mi'atun fil lisan. Nah ini. Jadi masing-masing tadi bacaan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, sehingga fadzalika khamsuna wa mi'atun fil lisan. Sehingga jumlah seluruhnya itu nanti menjadikan 150. Loh kok 150 bagaimana ini? Sedangkan tadi 10 kan harusnya 30. Nah ini satu paket sholat 5 waktu. Sehingga kalau disebutkan 30 kali 5 berapa? 150. Ya, jadi itu tidak bisa antum pakai cuman sholat asar saja atau antum pakai setelah sholat maghrib saja, itu tidak dibolehkan. Ya, sehingga paket yang hemat ini, ya ini kayaknya paket hemat zikirnya ini. Kalau antum mungkin ya buru-buru nih mau kerja ini biasanya kalau subuh ini ya. Padahal subuh itu juga harusnya qomatnya itu enggak terpengaruh mau kerja mau enggak kerja, harusnya iqomahnya itu lebih lama mestinya. Ya, cuman di kita ini ibadah diintervensi sekarang ini ya. Nah, diintervensi kalau sholat subuh dicepetin aja itu. Giliran maghrib dilamain. Ya, iqomahnya itu biasanya. Padahal harusnya ibadah itu tidak boleh diintervensi seperti itu. Ya. Ya, kecuali memang ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini termasuk ya supaya apa? Dalam ibadah pada saat dia zikir yang supaya dia lebih cepat dia mau bekerja, bukan berarti pada zaman Nabi tidak ada orang yang bekerja. Sip pagi, sip sore, sip malam juga ada pada zaman Nabi itu, Pak. Ya. Jangan dikira cuman sekarang aja ini orang kerja di PT ada sip 1, sip 2, sip 3. Dulu ada. Makanya pernah satu saat itu ada sip malamnya seorang sahabat pada saat dia akan buru-buru masuk malam, kerja di sebuah kebun kurma, akan menyirami kebun kurma. Pada saat sholat isya-nya, itu yang menjadi imam Mu'adz bin Jabal itu kelamaan. Sampai kemudian ada seorang sahabat itu memutuskan membatalkan sholatnya. Lalu sampailah ke telinga Mu'adz bin Jabal, lalu dikatakan apa? Sungguh orang itu orang yang munafik. Enggak terima dikatakan munafik, dia ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disampaikanlah bahwasanya bukan saya ini tidak mau sholat sampai selesai dengan bersama imam dengan Mu'adz bin Jabal, tetapi saya punya kepentingan harus masuk sip 3 itu kalau sekarang ini. Ya, karena apa? Harus menyirami pohon kurmanya majikannya. Sehingga nanti saya tidak dimarahi dan tidak makan gaji buta nanti. Kan begitu. Akhirnya apa? Mu'adz bin Jabal itu akhirnya dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Disalahkan oleh beliau karena bacaannya pada saat itu bacaan surat An-Nisa itu bisa kita bayangkan bacaan surat An-Nisa pada saat sholat isya-nya itu ya. Baik, ikhwani fillah azzakumullah. Sehingga di dalam bacaan untuk yang keempat ini ya, bacaan tasbih, tahmid, takbir tanpa la ilaha illallah la syarikalah sampai akhir itu hanya 10-10 dan pastikan paket untuk satu sholat 5 waktu ya, bukan satu sholat 2 sholat yang wajib, tidak, tapi ini satu paket ya dalam sholat 5 waktu. Kalau antum boleh dari mulai sholat subuh ini, nanti kemudian duhur, asar, maghrib, isya, itu kan berarti nanti berarti 5 waktu ya, 10-10 masing-masing ya. Atau sebaliknya antum mulai isya umpamanya, begitu juga seterusnya. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fillah azzakumullah. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keenam. Ya, yang keenam berdasarkan hadis yang sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi membaca 3 qul. Ya, membaca 3 qul, yaitu surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Maka ini juga sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang dicontohkan oleh beliau? Pada saat sholat duhur, sholat asar dan sholat isya itu 1 kali bacanya. Ya. Jadi untuk sholat duhur, asar dan isya itu 1 kali. Tapi kalau untuk sholatnya sholat subuh dan sholat maghrib maka 3 kali. Nah, ini harus dibedakan. Jangan asal semua 1 kali atau 3 kali. Karena ini namanya sifat ta'abudiyah mutaba'ah. Ya, sifat ta'abudiyah mutaba'ah. Tata cara di dalam ibadah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhi. Makanya tempo hari kalau nggak salah pernah ana sampaikan kepada antum, ya, sababun ibadatun syar'iyatun, sebab ibadah mengharuskan adanya syariat, maka syaratnya adalah qadrul ibadah. Ibadah itu sudah ada takarannya. Siapa yang menakar? Yang menakar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sholat maghrib yang menakar beliau 3 rakaat. Ya, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan ya zikirnya beliau. Maka beliau yang sudah menakar. Jangan kita yang menakar ya dalam sebuah ibadah itu. Termasuk tidak boleh menakar ya menurut perasaan kita. Oh, ini kayaknya kurang, saya tambahin lagi. Oh, kayaknya ini kebanyakan, saya kurangi. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena bacaan-bacaan itu semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nggak boleh ya menganggap lebih pintar dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, kita nggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, jangan. Makanya di zaman sekarang ini banyak orang yang mendahului Allah dan Rasulnya. Dan memang Allah sudah nyatakan, jangankan kita nggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Beliau pun juga tidak pernah, ya, apa yang beliau sampaikan di dalam risalah ini, tidak beliau membuat syariat sendiri beliau itu. Tapi seluruhnya berdasarkan wahyu. Dan itu Allah sebutkan juga di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berupa hawa nafsu kecuali dalam bimbingan wahyu yang telah kami wahyukan kepadanya. Jadi beliau saja tidak pernah ya membuat syariat ini tanpa izin dari Allah Ta'ala, bimbingan wahyu. Ya, loh kok kita kenapa seringkali dengan akal kita mendahului Allah dan Rasulnya? Ya, ini harus kita fahami seperti itu. Jadi duhur, kemudian asar, kemudian isya itu hanya 1 kali. Sementara maghrib dan subuh itu 3 kali. Bacaan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Taib ikhwani fillah azzakumullah. Sebagaimana tadi berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi. Kemudian yang terakhir ya tadi kan berarti yang ke-6, yang ke-7 dan yang ke-8. Maka yang ke-9 ya dengan membaca surat ayat kursi ya, surat Al-Baqarah ayat 255 yang disebut dengan ayat kursi ya. Maka itu yang ke-9 ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Nasai ya. Jadi setelah itu kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi ya, itu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Nasai. Kemudian yang ke-10 ya berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad ya, maka membaca yang tadi dalam bacaan tambahan dalam
la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi di sini ada bacaan yang kemudian lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada tambahannya yuhyi wa yumit ya. Tapi ini tanpa antum baca juga tidak masalah akhi. Tapi kalau mau antum baca maka ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhi. Baru kemudian yang terakhir ya, dengan doa yang sering kita panjatkan, bahkan hadis-hadis yang seperti ini, yaitu hadis yang mengenai sebuah permintaan dalam setiap permintaan kita yang paling banyak dilakukan oleh para sahabat, dan ini juga beliau ajarkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Karena ini terkait dengan kehidupan kita yang sering dalam kehidupan kita ini berhadapan dengan masalah ilmu. Mau nggak mau kita ini sebagai manusia punya pengetahuan ya, tapi ilmu yang paling diutamakan adalah ilmu agama. Kemudian rizqan ya, rizki yang thayyib, rizki yang baik ya, karena rizki itu pasti baik ya, sehingga jangan kita punya persepsi kalau kita dapatkan sesuatu yang selama ini dengan kecurangan kita, umpamanya naudzubillah min dzalik ya, atau dengan sesuatu yang kita dapatkan penghasilan yang korupsi umpamanya, maka itu bukan rezeki. Nggak pantas kita mengucapkan alhamdulillah. Umpamanya seorang maling, selesai dia berhasil dengan membawa hasil malingnya, alhamdulillah selamat, saya nggak ketahuan. Itu nggak pantas ya. Atau seorang pejabat, alhamdulillah selamat dari KPK umpamanya. Itu nggak pantas dia mengucapkan alhamdulillah. Dan dia kemudian merasa apa? Wah, ini Allah berikan rizki kepada saya ini. Padahal nggak boleh. Yang namanya rizki itu pasti baik. Kalau bukan kalau itu sesuatu yang bukan baik, itu bukan rizki namanya. Ya, karena rizki itu akan selalu baik. Sehingga apa? Dunia yang kita dapatkan selama ini belum tentu semuanya adalah baik. Tetapi pada saat yang baik kita dapatkan, bahkan itu yang menjadikan rizki buat kita. Bahkan doa ini wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Karena ini persembahan dari setiap kita melakukan amal, maka amal-amal ini ya, dari amal yang paling kecil sampai amal yang paling besar, amal yang ringan sampai yang melelahkan, maka kita berharap kepada Allah Ta'ala supaya amal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, ikhwani fillah azzakumullah. Ini tidak ana sambung lagi, kalau masalah sholat ini kayaknya sudah cukup lama akhi. Kalau mungkin satu saat ya harus dibahas sendiri tentang kitab sholat ya, termasuk nanti ada sifat zikir Nabi, dan itu ada dalam kitab yang paling umum ya, adalah kitab Bulughul Maram ya, dan itu baca dengan kitab sarahnya tentunya, dan itu tentunya ya tidak sekali dua kali pertemuan, bisa ya berkali-kali dalam pertemuan tentang masalah sholat. Dalam sholat itu banyak sekali di dalam babnya, bab sholat itu banyak sekali ya, banyak sekali. Untuk satu bab saja dibaca itu kalau dalam kajian seminggu sekali itu bisa sampai setengah tahun itu ya, itu setiap minggu itu. Bagaimana kalau kita baca dalam semuanya dalam bab dalam kitab sholat tuh, maka bisa bertahun-tahun. Makanya masalah sholat itu bukan masalah yang sepele, tapi masalah yang harus ditegakkan sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan seenaknya kita melakukan sebuah ibadah sementara kita menuntut supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, sementara kita tidak mempelajari tentang ilmunya. Ya, taib. Ikhwani fillah azzakumullah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita sampaikan bahwasanya mengenal di dalam Islam tingkatan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat sebagaimana yang disebutkan di dalam penjelasan kitab ini, yaitu menunaikan zakat. Ya.
Maka menunaikan zakat ya, dan itu sama dengan di dalam kaitannya dengan sholat ya. Antum bisa buka itu halaman 21 ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina khunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus ya. Jadi masalah salat itu dengan zakat itu kewajibannya sama, enggak boleh dibedakan ya. Bahkan di dalam ayat Quran itu ya, salah satunya dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini akan selalu digandengkan antara salat dengan zakat itu ya, itu selalu digandengkan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan yang ana baca dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhinya, beliau menjelaskan bahwasanya apa? Ya, dalam dalam kewajiban salat dengan zakat itu sampai disebutkan dalam Quran sebanyak 82 kali. Ya, waqad qarunahallahu ta'ala bis salati fi kitabihi fisnataini wa samanina maudhi'an. Ya. Jadi beliau sampaikan ya, jadi selalu Allah gandengkan aqimis shalah wa atuz zakah ya, di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an itu sebanyak fisnataini wa samanina maudhi'an. Sebanyak 82 kali. Bisa kita bayangkan akhi, dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau kewajiban sholat kedudukannya sama dengan kewajiban zakat. Gak boleh. Makanya zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau pertama diangkat menjadi seorang khalifah, maka beliau dapatkan dari orang-orang pada saat itu sudah mulai meninggalkan zakat, sehingga beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tapi sekarang ini kenapa ada orang-orang yang ya meremehkan zakat karena merasa tidak pernah diperangi zakat, orang yang tidak membayarkan zakat ini. Ya, ini tidak perlu ana bahas tentang kaifiyah di dalam zakat, ini nggak mungkin ya, karena ini cukup ya, kalau nggak salah mungkin antum sudah pernah mendapatkan materi itu ya. Yang ana akan sentuh adalah tentang bagaimana kita ini menyadari bahwasanya zakat itu sesuatu yang wajib, kewajibannya sama seperti sholat, dan gak boleh dipisahkan antara zakat itu dengan sholat. Ya, sehingga Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah sekarang ini gak ada orang yang membayar zakat itu diperangi itu. Ya, hampir gak pernah kita temukan orang yang tidak mau bayar zakat itu kemudian diperangi. Ya, padahal ayat-ayat Quran itu menjelaskan tentang zakat itu apa? Khud, diambil. Disuruh diambil. Artinya apa? Dipaksa kalau memang mereka tidak mau. Ya, bahkan difahami oleh kaum muslimin yang namanya zakat itu hanya zakat fitri saja, zakat fitrah biasanya. Selain itu enggak ada zakat. Ya, zakat mal enggak ada. Ya. Zakat rikas umpamanya enggak ada. Harta temuan, antum di jalan umpamanya nemu emas 1 kilo umpamanya, ya kan, umpamanya, maka itu harus dizakatkan. Tapi ada orang yang juga tidak mau, ya, atau nemu uang, ya, nemu uang itu juga harta temuan umpamanya, ya. Ini kan sekarang banyak ada orang yang uang uang Soekarno atau uang goib itu kan, nah, itu sampai orang itu sampai diperebutkan, bahkan nggak sedikit ada ustadz dan lain sebagainya itu mau menarik uang goib itu, termasuk emas ini, emas goib itu, iya, padahal ada emas yang harusnya sudah ada jelas-jelas emas Jawa itu, ya, nah itu harusnya nggak perlu. Beruntung tuh kalau ada seorang istri ya, kalau punya suami dari Jawa itu emas itu emasnya berapa kilo itu, ya, baik. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami tentang masalah zakat ini. Ya. Kemudian tentang zakat ini juga
Sebagaimana dalam penjelasan oleh para ulama ya tentang ancaman-ancamannya itu sangat berat sekali ya. Sangat berat sekali ancaman-ancaman ini. Orang itu kadang-kadang merasa nyaman karena harta mereka itu tidak tersentuh ya dengan kewajiban zakat. Bahkan ketika nisab batas akhir orang itu terkena zakat, itu kadang-kala sengaja dia kurangi supaya tidak bayar zakat itu biasanya. Ada yang sampai seperti itu, ya. Umpamanya kolektor punya koleksi emas yang dalam setiap tahun itu kan harus dizakatkan. Ya, zakat itu berjalan satu tahun. Ya. Maka berjalan 1 tahun pada saat emas itu kan di dalam nisabnya kan 85 gram, maka 2,5%. Ini kemudian ketika sudah mau mencapai 85 gram itu kemudian dikurangi supaya tidak terkena. Kan Allah Maha tahu itu. Ya. Apalagi sekarang ini kan termasuk ya kan banyak itu. Ya emas-emas yang menjadi dijual belikan kan banyak sekali itu. Taib ikhwani fillah azakumullah. Ya, ini nggak mungkin ana sampaikan sih, antum kayaknya saya sudah pernah dapatkan materi tentang masalah zakat nih. Afan. Yang jelas banyak ancaman yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih seperti ini, ya. Akan diserupakan ular, akan diserupakan onta nanti ya pada hari kiamat. Bahkan harta itu akan disetrikakan kalau tidak dizakatkan di dunia ini, ya. Itu banyak sekali ya ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya. Ini kayaknya sih pernah dibahas sama beberapa ustadz yang lain mungkin di tempat ini ya. Nggak mungkin ana sampaikan karena sudah bahas tentang masalah salat itu sering sekali. Kemudian yang berikutnya adalah tentang saum Ramadan. Ya ini saum Ramadan. Ini saum Ramadan juga sebenarnya juga sudah sering antum dapatkan materi saum Ramadan, ya. Tetapi yang akan ana sampaikan di dalam saum Ramadan ini ya adalah sesuatu yang memang harus kita fahami. Ibadah saum Ramadan itu ibadah yang memang ya sangat spesial sekali dibandingkan dengan ibadah yang lain. Sehingga ibadah saum Ramadan itu adalah kata dalam firman Allah Ta'ala melalui hadis qudsinya, maka aku yang akan memberikan ya pahalanya Allah Ta'ala itu secara langsung. Itu artinya apa? Ibadah saum Ramadan adalah ibadah yang sangat spesial di mata Allah Ta'ala. Karena ibadah ini terkumpul 2 ibadah akhi. Yaitu apa? Terkumpul 2 ibadah. Terkumpul antara ibadah yang zahir dengan ibadah yang batin. Yang selama ini kita menganggap ibadah saum ini adalah ibadah yang zahir, yang nampak begitu. Artinya yang nampak adalah ibadah yang memang ibadah itu terkait dengan masalah fisik kita. Padahal ada ibadah yang tidak nampak, yang batin di dalam ibadah saum, ya. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah junnah. Yaitu apa? Benteng. Ini menunjukkan apa? Benteng. Ya, puasa itu bentengnya terkait dengan amalan yang zahir dengan amalan yang batin. Sering kita hanya menganggap amalan yang bersifat zahir saja. Tapi itu adalah amalan yang bersifat batin di dalam puasa itu. Makanya beliau kemudian menjelaskan fa idza kana ahadukum sha'iman, apabila ya salah seorang dari kalian itu berpuasa, fala yarfas. Ya, jangan berkata keji. Ya, jangan berkata keji. Wala yajhal, jangan berlaku bodoh. Maksudnya apa? Jangan mencaci maki, mencela dan lain sebagainya. Ya. Ini terkait dengan masalah amalan hati. Ya, amalan hati. Dan amalan hati itu adalah amalan yang tidak nampak karena dampaknya nanti akan keluar dari lisan kita, akan keluar dari tindakan kita,
seperti tangan, ya, seperti kaki dan lain sebagainya. Antum pernah tidak mendengar sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, di antara para sahabat, maukah aku tunjukkan, ya, satu amalan yang menyebabkan orang itu nanti bangkrut. Siapa yang bangkrut itu? Itu beliau bertanya di antara para sahabat. Lalu dijawab oleh para sahabat, orang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya dirham, nggak punya uang. Nggak itu, kata beliau. Orang yang bangkrut itu adalah mereka orang yang ketika pada hari kiamat, meskipun membawa amal sholatnya, membawa amal zakatnya, membawa amal puasanya, hajinya, dan lain sebagainya, akan tetapi mereka itu, ya, di dunia pada saat itu qad syatama hadza, sungguh orang itu mencela orang lain, wa qadhafa hadza, orang itu menuduh orang lain, ya, wa akala mala hadza, dan memakan harta orang lain, wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Ini terkait dengan masalah hati, ya Pak, ya. Orang itu memakan harta orang lain, itu terkait dengan hati seseorang, niatnya itu. Begitu juga pada saat dia mencela orang lain, terkait dengan hati seseorang, termasuk memukul orang lain dengan kedolimannya tadi. Maka itu juga terkait dengan masalah hati, Pak. Ya, sehingga orang itu nanti di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Bahkan ketika tidak cukup amalnya, ya, untuk melunasi dalam kedolimannya itu tadi, sampai apa? Sampai itu nanti orang akan dialihkan dosa orang yang selama itu dizalimi, ya, itu akan dialihkan, ya, ditimpahkan kepada orang yang mendolimi tadi, yang hatinya kotor tadi, sehingga pada akhirnya orang itu dilemparkan ke neraka. Makanya inilah yang disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat yang ke-89. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat pada hari kiamat kelak harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali membawa hati yang bersih. Jadi ketika mereka ini tidak bermanfaat seluruhnya amal ibadah selama ini yang zahir ini, ya, kecuali orang itu dengan membawa hati yang bersih. Jadi sering kita itu memperhatikan amalan-amalan yang bersifat zahir, Pak. Nah, puasa ini mengajarkan kita tidak saja amalan yang zahir kita perhatikan, tapi juga amalan yang batin yang sering kita abaikan selama ini. Bapak pernah mendengar tidak sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ketika ada seorang sahabat yang sahabat ini amal ibadah yang zahirnya tidak begitu istimewa, Pak, biasa-biasa saja, bahkan cenderung kurang. Ya, cenderung kurang. Salatnya, ya, termasuk salat sunnahnya dan lain sebagainya, itu tidak begitu istimewa. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai 3 kali dalam majelisnya menyebutkan apa? Yatla'ul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Akan muncul seorang laki-laki yang menjadi penghuni surga. Itu sampai dalam 3 majelisnya beliau sebut, Pak. Itu digambarkan orangnya jenggoten, ya, bukan berarti orangnya jenggoten terus wah ini begitu, Pak, ya, afan. Jadi memang pada saat itu memang yang disebutkan jenggoten, kemudian dari jenggotnya itu netes air, ya, bekas sepertinya bekas wudhu begitu, ya. Kemudian sendalnya itu ditenteng, Pak. Tuh, ini menunjukkan orangnya sangat sederhana sekali. Ya, sangat sederhana sekali.
Sampai pada saat itu membuat ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini salah satu anak dari Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As, gubernur yang ada di Mesir, ya. Pada akhirnya kan jadi gubernur Amr bin As itu. Jadi ada anaknya Abdullah ini namanya, itu penasaran pengen nginep di rumahnya. Kok ini orang perasaan jarang ketemu di masjid? Loh, kok Nabi tiba-tiba menyebut ini menjadi penghuni surga ya? Dan tidak disebut juga dari kelompok sahabat yang istimewa. Ya. Itu kok Nabi mengatakan seperti itu? Akhirnya apa? Dia nginep selama 3 hari. Diperhatikan barangkali sholatnya ini punya keistimewaan. Tidak, nggak pernah bangun malam. Bangunnya itu pun sekali saja dia bangun, itu pun di akhir-akhir saja. Sampai dia punya kesimpulan, apa nggak salah Nabi menyebutkan si laki-laki ini kok sebagai orang yang menjadi penghuni surga. Apa nggak salah? Sampai pada akhirnya dia minta pamit. Nah, sebelum dia pamit, ya kemudian dia pengen tahu amalan apa yang engkau menyebabkan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Dikatakan apa? Tidak lebih baik dari amalmu. Kamu lebih baik dibandingkan ana di dalam amal-amal ibadahku ini. Tetapi kemudian si laki-laki ini mengatakan, selama ini barangkali yang Rasulullah SAW katakan seperti itu adalah sesuatu aku ini tidak pernah punya suudzon kepada orang lain. Tidak pernah punya rasa hasad kepada orang lain. Ya, jangankan hasad kepada orang lain. Suudzon kepada orang lain saja kita tidak pernah sama sekali. Apalagi sampai mendolimi orang lain. Bahkan dia mengatakan apa? Kalau perlu setiap orang itu mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu saya rela untuk berkorban untuk kebaikan banyak orang. Itu menjadi amalan yang setiap harinya. Artinya apa? Orang ini tidak pernah punya sedikit pun dalam hatinya, yaitu ada rasa kebencian kepada orang lain. Meskipun orang lain itu membencinya. Ya. Nah, ini amalan-amalan yang bersifat batin ini. Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita tidak saja bersifat zahir amalan itu, tapi mengajarkan kepada kita yang bersifat batin. Ya, karena ibadah itu kan ada 2, Pak. Ibadah itu ada 2. Ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Ibadah itu adalah sebutan yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan yang diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Ya Pak ya? Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah menggambarkan bahwasanya ibadah yang zahir dengan yang batin itu kalau disandingkan lebih utama mana? Lebih utama yang batin sedikit, unggul batin sedikit, Pak. Ya. Bahkan ketika ada seseorang amal ibadahnya yang zahir bisa nggak diterima gara-gara amal ibadah batinnya tidak ditegakkan itu, Pak. Itu pernah beliau sampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan salah satunya adalah memberikan contoh terhadap seorang wanita. Apa seorang wanita? Ketika seorang wanita itu melakukan ibadah saum. Nah, pada saat dia melakukan ibadah saum, ini kan amal ibadah yang memang nampak. Ya Pak ya, yang nampak. Tapi juga ada amal ibadah yang secara batinnya harus ditegakkan. Lalu pada saat dia mendekati adzan maghrib, Allah takdirkan pada saat itu seorang wanita yang sedang puasa ini apa? Datang bulannya. Nah, menjelang maghrib kurang 5 menit datang bulannya. Datang haidnya. Lalu apa? Dia tidak menegakkan amal ibadah yang batin. Apa itu? Menerima takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Sembari mengatakan, dikit lagi kurang 5 menit pakai keluar lagi. Nah, sambil dia menyesali, tahu begini, ya tadi kenapa saya nggak makan
ketoprak tadi, mamanya begitu. Kok saya nggak minum es cendol kalau begitu tadi, kalau tahu bakal keluar seperti ini. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Boleh jadi amal ibadah yang sudah sampai pada saat itu, maka Allah tidak akan menilai orang itu. Tapi kalau kemudian dia katakan minimal dia ucapkan qadarullah, ya, ini takdir yang telah Allah berikan, maka Allah akan menghargai amal ibadah itu meskipun tidak sampai maghrib. Ya, jadi ini hal yang seperti ini. Taib, Bapak sekalian, tentang masalah saum ini yang nggak mungkin sering juga dibahas ya Pak ya. Paling anak sentuh dari sisi amal ibadah saum Ramadan adalah tidak saja yang secara batinnya secara zahirnya saja, tapi yang batin. Termasuk sabar Pak. Sabar itu juga menjadikan amal ibadah yang batin Pak. Itu sering kita abaikan selama ini. Puasa Ramadan ini melatih amal ibadah tidak saja zahir tapi juga batin. Hatinya itu dijaga Pak. Orang itu kalau sudah menjaga hati itu seperti apa Pak? Seperti teko Pak. Hati itu seperti teko. Ya, tergantung isinya Pak. Ya, kalau isinya itu air putih, nggak mungkin dong keluar dari teko itu air kopi, nggak mungkin. Ya, atau isinya kopi, nggak mungkin keluar air susu atau air putih, ya Pak ya. Nah itu, jadi itu hati Pak. Nah, orang yang puasa maka akan diberikan ya amalan hati juga yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Afan karena sepertinya sudah dari tadi terdengar bel, maka anak buka tanya jawab barangkali. Ya, Fadhal silakan. Ana serahkan dulu sama ininya, MC-nya dulu ya. Fadhal silakan. Baik, bismillah. Dari jemaah. Apakah ada Ustaz ini? Apakah ada anjuran setiap kita menjalankan jenazah, kita sebagai imam memberitahu si mayit atau jenazah orang baik kepada makmum jamaah sehingga jamaah mengatakan khair. Apakah ada alasan itu? Mohon dijelaskan. Ya ahsan sih memang kalau adabnya dalam kajian taklim sesuai yang disampaikan dalam materi sih ya, ahsan begitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu ada di pertanyaan tentang bagaimana kalau orang itu menyolatkan jenazah ya, lalu kemudian dengan mengatakan apakah dengan ucapan jenazahnya ini adalah jenazah orang yang baik, lalu kemudian dikatakan khair kan begitu, apakah ini ada contohnya seperti itu ya. Taib, di dalam beberapa penjelasan, salah satunya kitabnya Syekh Nasruddin Al-Albani dalam Kitabul Janaiz ya, maka dengan selesai menyolatkan dan lain sebagainya seperti itu, lalu kemudian kita mengatakan ini jenazahnya orang baik dan lain sebagainya seperti itu, lalu kemudian yang lain mengatakan khair seperti itu, Anda tidak dapatkan keterangan yang mengatakan seperti itu. Tetapi dalam beberapa penjelasan tentang bagaimana seseorang itu selesai menyolatkan jenazah, yang ada adalah tentang urusan dengan jenazah itu yang terkait dengan apakah punya sangkutan hutang. Nah, ini sebab itu Nabi pernah menjelaskan tentang ketika ada seorang jenazah yang beliau sampai jangankan mengatakan ini khair begitu, tapi Nabi itu sampai tidak mau menyolatkan jenazah seorang itu. Artinya apa? Nabi tidak mau menyolatkan, ini beliau menghajar itu memberikan isolasi tentang pelajaran, karena ternyata si jenazah ini punya hutang yang sampai detik dia meninggal belum terbayarkan hutangnya,
Sehingga beliau mengatakan tolong disolatkan, tapi saya tidak mau menyolatkan. Artinya apa? Memberikan pelajaran kepada yang hidup juga, supaya pada saat ya meninggal itu diusahakan tidak punya hutang. Dan seandainya punya hutang ataupun tidak punya hutang, barangkali ada yang tersangkut dengan hutang, maka sebagai ahli warisnya ya maka menanyakan kepada para jamaah, bukan menanyakan, artinya memberitahukan seandainya tersangkut jenazah ini dengan hutang piutang, ya itu bisa diselesaikan kan begitu. Karena itu ini yang pernah beliau hajar terhadap jenazah seseorang yang tidak beliau sholatkan karena apa? Punya hutang. Ya. Jadi kalau orang baik nggak perlu kita katakan nih, wah ini khair begitu. Seperti itu ya. Jadi itu yang beliau sampaikan. Sehingga apa? Termasuk urusannya termasuk dengan warisan dan lain sebagainya. Maka warisan itu nggak boleh dibagikan kalau tidak diselesaikan dulu hutang piutangnya seorang jenazah tadi. Itu yang harus diperhatikan ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan kemudian wah ini nanti menjadikan wah ini si ahli warisnya itu mewarisi hutangnya si jenazah. Tidak seperti itu. Kalau si jenazah itu punya harta akan diwariskan kepada ahli warisnya, maka terlebih dahulu dibersihkan dulu dari hutang-hutangnya, lalu dibayarkan dari hartanya si jenazah tadi. Baru setelah itu dibagi warisannya. Ya, nah itu yang perlu diperhatikan. Ya. Dan ya sudah minta saja kepada para jamaah itu, mari kita doakan. Itu aja, tidak kemudian memberikan persaksian orang ini baik dan lain sebagainya. Itu tidak perlu juga. Ya, tidak perlu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang zakat, Ustaz. Kita tahu kalau zakat itu ada syarat-syarat penerima adalah biasa orang terdekat atau orang sekeliling kita. Apakah boleh atau diizinkan kalau penerima zakat itu berbentuk pendidikan dan penerimanya itu adalah orang yang kita tidak kenal jauh atau seorang muslim atau non muslim, apakah itu diperbolehkan? Ya, baik. Bagaimana bagi seorang yang menerima zakat? Ya, ini terkait dengan bagaimana orang yang menerima zakat. Maka menerima zakat tentunya dalam penjelasan yang disebutkan ya adalah mustahik tentunya. Nah, mustahik itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, itu kan ada 8 asnaf tentunya. Meskipun kalau disebutkan tentang 8 asnaf itu ya, maka dalam zakat tentunya bagi untuk yang mereka yang fuqara wal masakin itu kan diutamakan ya, utamakan, dan itu memang terkait dengan zakat seseorang terhadap fuqara wal masakin itu yang paling utama. Nah, setelah itu tentunya zakat itu ya diberikan kepada mereka yang paling dekat lagi dzawil kurba di sini. Dzawil kurba. Siapa dzawil kurba? Orang terdekat. Jadi yang paling diutamakan dulu itu adalah dzawil kurba. Orang yang terdekat. Tetapi orang yang terdekat itu yang tidak menjadi tanggungannya, yang tidak menjadi kewajibannya, memberikan nafkah dan lain sebagainya. Umpamanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, satu ketika Ibnu Mas'ud ini kan dikenal seorang sahabat yang miskin, ya Ibnu Mas'ud ini. Maka Ibnu Mas'ud itu ketika mendapatkan istrinya ingin menzakatkan ya salah satu perhiasannya, emasnya.
Lalu kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kepada istrinya, kenapa engkau tidak zakatkan kepadaku saja, ya, perhiasan kamu ini? Yaitu Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu. Sehingga pada saat itu kemudian istrinya Ibnu Mas'ud, saya akan tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang zakat seorang terhadap dirinya itu tadi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengatakan, ya, maka yang berhak adalah engkau. Karena apa? Istri itu terhadap suami tidak punya kewajiban menafkahi, tetapi memberikan sedekahnya, ya, termasuk ketika dia punya zakat untuk disampaikan kepada, ya, orang lain, maka pada saat itu dia yang lebih berhak, orang yang paling dekat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Ibnu Mas'udin zaujuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi ketika ditanyakan betul ucapan Ibnu Mas'ud, maka ya, jadi anakmu zaujuka, suamimu maksud Ibnu Mas'ud, wa waladuka, dan juga anakmu, ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim, lebih berhak untuk mendapatkan zakatmu, maksudnya sedekahmu dan termasuk zakatmu, itu lebih berhak. Jadi memang yang disebutkan dalam 8 asnaf itu kan yang paling utama adalah fuqara wal masakin. Setelah itu kemudian dawil kurba. Dawil kurba ini ya orang yang terdekat, hatta seorang suami sekalipun. Tapi kalau ada seorang istri terhadap orang tuanya umpamanya nggak boleh, ya kan? Atau suami terhadap istrinya, terhadap anaknya nggak boleh. Jadi dawil kurba yang tidak menjadi tanggung jawabnya untuk diberikan nafkah, ya. Kemudian tadi dalam penjelasan pertanyaan bahwasanya boleh nggak zakat itu nanti berupa pendidikan. Kalau itu sesuatu berupa pendidikan, tapi itu kan umpamanya dikelola supaya menjadikan terarah begitu, ya, secara ini terarah begitu kan? Karena kalau langsung diberikan, ya tidak dikelola umpamanya, ya, dan itu jelas yang diberikan itu si fulan itu, jangan secara umum. Kalau secara umum nggak boleh, ya. Tetapi harus sudah ditentukan siapa yang mendapatkan zakat, ya, dari seseorang tadi, namanya sudah jelas. Lalu kemudian nanti akan dialokasikan untuk pendidikannya, ya. Tapi kalau itu secara umum untuk pendidikan zakat ini nggak bisa yang seperti itu. Harus jelas siapa yang mendapatkan, lalu ada yang mengelola di dalam uang zakat tadi supaya terarah. Kalau diberikan semuanya itu bisa habis nanti umpamanya seperti itu. Maka yang seperti itu boleh. Tapi kalau secara umum alokasinya dalam memberikan zakat ini adalah untuk pendidikan begitu, maka pendidikan ini siapa? Orangnya yang mana kan begitu, harus jelas begitu. Anaknya yang mana yang mendapatkan zakat itu harus dengan penjelasan yang jelas si orangnya itu tadi. Termasuk ketika boleh enggak seorang kafir itu mendapatkan zakat. Dijelaskan di dalam Majmu' Fatawanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka salah satu di dalam 8 asnaf kan di situ ada mu'allaf, ya kan? 8 asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu kan ada mu'allaf. Mu'allaf itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada 2. Mu'allaf yang pertama adalah mereka baru saja masuk Islam, ya. Tetapi yang kedua mu'allaf yang dia masih kafir tapi cenderung akan mau masuk Islam. Dengan cenderung akan mau masuk Islam ketika dia mendapatkan zakat nantinya, ya, maka yang seperti itu dibolehkan, ya. Kalau orang-orang kafir yang seperti itu dibolehkan, atau dia berhak juga mendapatkan zakat, asalkan mu'alafnya di situ ketika kafirnya dia
akan masuk Islam dan dia memang seorang yang miskin pada saat itu, ya, maka dia juga berhak untuk mendapatkan zakat, ya. Itu Syekhul Islam pernah ana baca dalam kitab Majmu' Fatawanya. Jadi ana ulang lagi, mu'alaf itu ada dua. Yang pertama sudah masuk Islam, baru masuk Islam. Yang kedua, ya, baru akan mau masuk Islam tapi sudah tertarik dengan Islam dan dia seorang mustahik, ya, seorang mustahik, maksudnya orang yang miskin memang, maka dia juga berhak yang disebut dengan mu'allaf tadi itu, ya. Nah, itu dibolehkan yang seperti itu, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kafir untuk menuntut ilmu Islam boleh, ya? Kenapa? Kafir untuk menuntut ilmu Islam ada beberapa kasus yang kami hadapi. Jadi dia itu komunitas Orang kafir. Terus kita bawa dia untuk menuntut ilmu. Ya, Ilmu Islam. Ya. Ya. Ya, Terus dia. yang kedua ada lagi yang tidak ada sangkut pautnya, kita kenal dalam satu komunitas itu ada mu'alaf, itu untuk pendidikan juga, untuk menuntut ilmu Islam. Jadi pendidikannya ini bukan umum, tapi adalah semuanya untuk menuntut ilmu Islam. Secara umum untuk menuntut ilmu Islam. Ya, semuanya pendidikan mereka itu adalah untuk menuntut ilmu Islam. Yang kita tidak ada artinya tidak ada hubungan apa-apa. Oh gitu. Ya. Yang untuk Kristen dan mu'alaf. ya. Jadi kalau zakat untuk pendidikan secara umum nggak jelas siapa yang harus mendapatkan, itu nggak boleh, Pak. Tapi kalau ada seorang yang mau masuk Islam, dia tertarik mau masuk Islam, termasuk tadi yang dia sedang mempelajari ilmu Islam, ya, maka yang seperti ini dia berhak untuk mendapatkan zakat yang seperti itu. Dan mengumpulkan uang, Iya, kalau boleh, ya. iya, mengumpulkan boleh, tapi harus jelas orangnya, Pak, ya. Tidak secara umum. Wah, ini zakat ini diperuntukkan untuk pendidikan, nggak bisa yang seperti itu, ya. Karena untuk yang hidup yang jelas siapa yang menerima seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu apa gimana nih? Mungkin sudah Cukup. Ya, ya. Sebentar, satu lagi kasih kesempatan, Pak. Fadal, Pak. Itu tadi kan zikir kan ada 9 macam, Ustaz. Iya. Nah, itu urutan itu harus tertibnya seperti itu atau boleh nggak berbeda-beda urutan? Ya. Kalau yang urut-urutannya itu yang paling awal tadi itu yang paling penting, Pak. Ya. Jadi astagfirullah itu 3 kali tadi, kemudian Allahumma antas salam dan lain sebagainya tadi. Sampai setelah itu setelahnya itu nggak masalah. Kemudian baca subhanallah tadi itu. Setelah itu bebas, Pak, ya, mau ayat kursi dulu atau mau ini dulu itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas urutan awalnya itu yang paling penting, ya, Pak, ya. Astagfirullah tadi, kemudian Allahumma antas salam, kemudian dzikir subhanallah dan lain sebagainya itu selesaikan dulu. Baru nanti yang setelahnya itu bebas yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali anak akhiri sampai di sini, mudah-mudahan menjadi manfaat, ya, apa yang anak sampaikan baik buat anak maupun buat antum. Dan akhirnya anak tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Wassallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.